Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Adila Putri Sanjaya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 10 yaitu telemedicine dan e-health. Lalu yang bab 11 yaitu sistem informasi klinis. Pada kedua bab tersebut saya mengambil jurnal yang berjudul yaitu Peran Digital Health dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Fadilatul Hasna pada tahun 2024. Lalu jurnal yang kedua, Analisa Strategi Sistem Informasi Klinik Bidan Rosmiana menggunakan model Enterprise Arsitektur dengan Framework Togaf Administrasi oleh Marcella Putri pada tahun 2024. Baiklah, langsung saja kita ke latar belakang. Teknologi informasi telah berkembang pesat dan memberikan dampak besar di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Salah satu inovasi yang berkembang adalah digital health atau telekesehatan, yang memungkinkan layanan kesehatan diberikan secara jarak jauh. Hal ini menjadi sangat penting terutama selama pandemi COVID-19, di mana masyarakat mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan secara langsung. Di sisi lain, sistem informasi yang terintegrasi juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan layanan kesehatan di klinik, seperti yang diterapkan di klinik Bidan Rosmiana melalui pendekatan enterprise arsitektur dengan togaf administrasi. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan pasien lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan untuk menganalisis peran digital health dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Indonesia, termasuk bagaimana teknologi membantu layanan kesehatan jarak jauh. Lalu mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di klinik bidan. Kemudian, menyiapkan solusi inovatif dalam pengelolaan data dan sumber daya kesehatan agar layanan lebih efisien dan terintegrasi. Yang terakhir, untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan, baik melalui telemedicine maupun sistem informasi manajemen klinik. Selanjutnya, ada pun manfaat yang pertama yaitu meningkatkan akses kesehatan. Telemedicine memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Dengan sistem informasi klinik, mempermudah pencatatan rekam medis dan konsultasi online. Lalu, efisiensi manajemen klinik. Sistem informasi seperti Momcare membantu klinik mengelola pendaftaran pasien, rekam medis, keuangan, dan jadwal dokter dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu peningkatan kesadaran kesehatan. Platform digital digunakan untuk edukasi kesehatan, promosi perilaku hidup sehat, dan pencegahan penyakit. Yang terakhir yaitu untuk memanajemen sumber daya yang lebih baik. Digital health membantu distribusi obat dan peralatan medis, serta memantau ketersediaan stok dengan lebih baik. Selanjutnya, ada pun permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Tidak semua masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki akses ke internet yang stabil untuk menggunakan layanan digital health dan sistem informasi klinik. Yang kedua, yaitu keamanan data. Risiko kebocoran informasi kesehatan pasien akibat kurangnya regulasi perlindungan data yang kuat. Selanjutnya, ketiga, kurangnya integrasi dengan sistem kesehatan nasional. Digital health dan sistem informasi klinik masih belum sepenuhnya terhubung dengan sistem layanan kesehatan pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu sumber daya manusia yang belum terlatih. Banyak tenaga kesehatan dan staf klinik yang belum memiliki keterampilan dalam menggunakan sistem digital. Untuk menyelesaikan masalah tadi yaitu pertama dengan peningkatan infrastruktural digital. Pemerintah dan penyedia layanan harus memastikan jaringan internet merata di seluruh Indonesia agar layanan digital health dapat diakses oleh semua masyarakat. Yang kedua, regulasi keamanan data yang ketat. Ini diperlukan kebijakan dan sistem keamanan yang melindungi privasi serta data pasien dari ancaman kebocoran atau penyalahgunaan. Lalu, integrasi digital health dengan sistem kesehatan nasional. Sistem informasi kesehatan harus dapat beroperasi secara terhubung dengan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan lainnya. Yang terakhir yaitu dengan pelatihan dan edukasi bagi sumber daya manusia kesehatan. Memberikan pelatihan kepada tenaga medis dan staf klinik agar mereka dapat mengoperasikan sistem digital dengan baik. Selanjutnya, pembahasan. Digital health terbukti efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan selama pandemi COVID-19 melalui telemedicine.
pelacakan kasus, dan edukasi digital. Di sisi lain, sistem informasi seperti TOGAF administrasi membantu manajemen klinik lebih efisien dalam pengelolaan data pasien, rekam medis, dan logistik. Tantangan seperti keterbatasan akses internet, keamanan data, dan kurangnya integrasi dengan sistem kesehatan nasional masih menjadi hambatan. Solusinya meliputi peningkatan infrastruktural digital, regulasi perlindungan data, serta pelatihan tenaga medis. Dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, layanan kesehatan dapat menjadi lebih efisien dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.